Jaraknya 300 meter teman-teman. 300 Dari titik meter. 1 ke 2 dan menyeberang. Makanya keren banget ini solusi untuk teman-teman. Kalau pengen jagain pelanggan biar nggak kabur ke kompetitor, jagain dua sisi. Iya. Nah, omset rata-rata berapa Mas? Karena Mas Brian kayaknya Kita bulanan ya Pak ya. Bulanan. Kita hitung bulanan mungkin kita sudah naik harga ini maaf ya, saya mungkin naik harga ini sudah 3 kali. 3 kali dalam berapa tahun Mas? Dan selama 1,5 tahun ini Mas, kendalanya apa Mas yang dihadapi? Yang pertama kendalanya ya sudah jelas. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia dan teman-teman kita masih ada di Bali, tepatnya ada di Gianyar. Kemarin kita habis keliling-keliling daerah Denpasar, Kuta dan sebagainya. Dan kali ini kita akan berkunjung salah satu klien kita, bukan di sembako ya, tapi di laundry juga teman-teman. Mungkin di belakang saya ada sembako. Tapi memang benar, jadi ownernya adalah salah satu pemilik supplier sembako terbesar di Gianyar atau mungkin di Bali. Dan ternyata dia pengen bisnis laundry juga. Seperti apa perjalanan bisnisnya dan bagaimana gambaran tentang bisnisnya, laundrynya. Kita sekarang ada titik kedua. Titik pertama tadi karena penuh banget kita nggak bisa nge-shoot, cuman kita liatin di sini ya. Gambarnya seperti apa karena sempit banget. Kita langsung datang ke titik keduanya untuk supporting aja. Dan ternyata rame. Awalnya cuma buat support setrika aja. Tapi ternyata rame juga. Akhirnya dibikin buka laundry. Seperti apa perjalanan bisnisnya? Kita langsung ngobrol dengan ownernya. Nah, ini adalah ownernya teman-teman. Masih muda, kelihatan muda. Mudah. Muda. Karena sudah ada di depan layar, Mas Brian, boleh kenalan dulu, Mas. Monggo, Mas. Halo, ya perkenalkan nama saya Brian. Mungkin background bisnis saya bergerak di distributor sembako, seperti yang Pak Apik telah jelaskan. Sekarang saya juga menggelutin bisnis laundry. Siap, oke, Mas Brian. Brian apa Mas Brian ini? Nah, Mas Brian. Ya, yang wong Kediri. Ya, asal saya Pare Kediri. Ya, jadi teman-teman pada waktu kita pertemuan ngobrol dengan Mas Brian, memang beliau pengen bangun laundry. Nah, backgroundnya apa Mas? Oh, sembako. Kenapa kok laundry Mas? Nah, itu boleh dijelasin lagi Mas. Kenapa sih kok bisnis laundry Mas? Ya, awal saya, dulu kan saya mau intinya nyari bisnis selain di luar sembako. Itu saya pertanyaannya, apa ya bisnis yang mungkin ada marginnya lumayan besar daripada bisnis sembako. Ya saya iseng-iseng saya juga nyari dan saya juga berdoa mungkin akhirnya saya kenapa memutuskan laundry gini. Ini secara nggak sengaja dan ini mungkin ceritanya agak lucu ya. Saya ini kan suka Tamiya ya dari kecil. Cuman dulu dari kecil itu nggak dibeliin sama orang tua saya. Mungkin ya entah apa buat main-main atau buang-buang uang dan lain-lain. Mending buat beli buku atau sekolah. Suatu ketika saya mau apresiasi diri saya sendiri, saya cari Tamiya, toko Tamiya di Denpasar. Nggak sengaja, saya pada waktu beli Tamiya, di sebelahnya itu ada yang mesin-mesin yang kayak 2 stek. Saya tanya, ini apa? Laundry. Nah, di situ saya akhirnya terinspirasi. Wah, kayaknya bisnis laundry itu enak ya? Kayaknya enak ya? Nah, terus saya ini orangnya yang mungkin riset iya, analisis iya, tapi saya belum ngerti di bisnis laundry itu seperti apa. Jadi saya cuman keywordnya simple, Pak. Jadi saya itu cuman lihat di YouTube, ketik bisnis laundry. Kan mungkin keluarnya list ada beberapa ya. Saya cuma kontak semua. Bisa nggak saya mau pertama awam mau bisnis laundry itu bagaimana? Ya. Terus akhirnya mungkin salah satu atau ini mungkin perkenanan Tuhan ya, jodoh dari Tuhan. Ya, yang balasnya yang intinya memberikan pelayanan ke calon customer itu yang paling oke menurut saya Pak Apik. Menurut saya saat itu ya. Mudah-mudahan sekarang masih ya. Ya masih. Menurut saya Pak Apik. Ya. Oke. Ya akhirnya saya putuskan nilai sekian. Ya udah jalan dulu. Mungkin di awal-awal ada sih pro kontra dan lain-lain. Ini jalannya di primary row loh dan lain-lain. Saya cuman pas survei ya saat itu ya. Survei. Mending nggak cari di second row atau gimana? Saya cuman mikir gini. Saya dalam hati saya
sama pikiran saya, coba dah primary row. Karena apa? Orang pasti lihat first impression-nya bagaimana. Saya cuma berpikir itu, dan saya berpikir, oke lah, kalau saya mau bisnis laundry, saya juga sudah the worst-nya saya sudah pikirin. Resikonya atau apa? exit plan-nya saya pikirin. Oke. Saya siap nggak dengan itu? Siap. Oke. Akhirnya saya hitung-hitungan kasar, saya siap duit jalan. Oke, siap. Ya, jalan seiringnya berjalannya waktu, puji Tuhan, melesat Pak. Itu ya juga ada pendampingan yang mungkin saya bilang profesional ya, dari pendampingan dari Apik Manajemennya, yang saya rasa dari bisnis mulai nol lah, kita ngomong kita mulai nol sampai bisa seperti ini pun, kalau nggak didampingi dengan manajemen yang bagus, juga hasilnya juga nggak akan bagus juga. Siap. Jadi saya secara pribadi dan tim mengucapkan banyak terima kasih Pak Amin. sama Pak Apik. Matur suwun, terima kasih sudah diiklankan. Nah, intinya Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Manajemen sekarang juga. Follow Instagram Apik Manajemen untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke teman-teman, jadi tadi Mas Brian juga udah cerita ya bahwa beliau membangun bisnisnya dari nol. Bisnis utamanya adalah distributor. Gede banget, ada berapa gudang di sini. Dan seperti yang disampaikan tadi, poinnya adalah pada waktu survei, kami kan nggak datang ke lokasi, kami cuma ngecek. Mas Brian coba di videoin, coba di share location-nya. Lah, ada separator. Orang kayaknya males putar balik, Mas. Ini resikonya di situ. Kecepatan tinggi. Terus katanya, iya kecepatan tinggi. Gimana? Nggak pengen cari yang lain lagi? Enggak, karena mungkin karena ngontrolnya lebih gampang ya. Karena dekat dengan gudang-gudangnya, tempat kerja beliau, bisnisnya beliau, dan sebagainya. Dan akhirnya luar biasa tadi teman-teman. Dan kami sebagai manajemen juga senang, karena seperti yang sebelum-sebelumnya, di Apik Manajemen hanya mendampingi. Nanti urusan akan melesat dan sebagainya, urusannya owner. Karena kami pengen mencetak bisnis owner ini, cabang kedua, cabang ketiga, akhirnya nggak perlu kami lagi, karena kami udah ngajarin semua. Dari trainingnya kami udah ngajarin, cara nyali lokasi, jadi harusnya cabang berikutnya nggak perlu. Tapi balik lagi, owner yang menentukan. Nah nanti sebelum kita membahas lebih lanjut, sambil jalan-jalan ke dalam ngeliatin laundry-nya. Gih, ngantung gih Mas? Nah ini adalah laundry titik kedua ya Mas, yang sebenarnya ini untuk supporting aja ya? Supporting produksi, karena yang di outlet 1 yang telah dilihat kan tadi sudah nggak memadai, nggak cukup. Jadi mau nggak mau saya korbanin ini tempat yang biasanya ini mungkin buat saya nongkrong untuk tempat ini, saya buatin. Ada daripada nggak produksi, saya buatin tempat laundry. Oke, karena nggak produktif akhirnya diaktifkan untuk setrika ya? Ya setrika, ya akhirnya ada bahan, mesin. Pak. Bonusnya mesin Pak. Yes. Ya. Oke teman-teman kita lihat, makanya instalasinya sederhana aja. Ya. Karena cuma support, sebenarnya kita nggak menerima pelanggan di sini ya, awalnya. Tapi karena berseberangan dan ada separator, ternyata bener kan? Bahwa pelanggan males kan ke sana, kalau udah di daerah sini mending di sini aja daripada putar balik. Bener, betul Pak, betul seperti itu. Tapi kalau orang pelanggan juga nggak mau ke sini, kita sediain solusi. Kita bisa antar Pak, naik motor box gitu ke sana. Oh iya. Jadi pelanggan cukup di sana, minta tolong barangnya mungkin di sini, nanti kita ambilin ke sana. Iya. Oh berarti ada yang minta diambil. Ada runner yang ke sana. Intinya seperti itu. Oke, jaraknya 300 meter teman-teman. 300 dari titik meter. 1 ke 2 dan menyeberang. Makanya keren banget, ini solusi untuk teman-teman. Kalau pengen jagain pelanggan biar gak kabur ke kompetitor, jagain 2 sisi. Ya, jadinya kita ini gini Pak, berpikir gini ya, kalau pengusaha itu gini. Saya ada motonya gini, kalau ingin alasan, lupakan sukses Pak. Kalau ingin sukses, lupakan alasan. Ya, jadi menurut saya ini ya bukan alasan untuk kita nggak bisa ada solusi. Tuh. Gitu. Akhirnya jalan. Akhirnya Oke, ayo kita masuk. Kita lihat di sini. Wah, mau izin. Ya, Oh, silakan, di sini tempatnya untuk packingan ada di sini, terus mesin ada. Di tempat yang pertama tadi mesinnya 3 stack aja ya? 3 stack Pak. Kalau yang di sini 5 stack. 5 stack. Rata-rata pakai LG, ada yang sudah full LG komersial, baik dryer maupun washer. Ada yang LG 20 kilo. Mantap, 5 stack. Ya paling nggak 250, 300 kilo, sehari dapat lain. Ya, Di sini aja. Yang di sana 150. Ya bisa ngitung lah teman-teman. Kurang lebih 500-an kilo sehari masih bisa kekejar lah. Dengan 8 stack mesin.
Amin, Pak. Amin. Kita- Oke. Nah ini area, cuciannya banyak banget nih. Iya. Ciri khas. Rata-rata memang bawa kayak gini ya orang-orang sini ya. Ada beberapa yang gini, ada beberapa yang Pakai plastik. kresek, ada beberapa yang juga biasanya kain yang gelondongan banyak itu, Pak. Karena kita terima juga dari konveksi. Oh. Jadi kan konveksi itu Ya. setahu saya kan kalau mau dilipet atau mau dipotong biar gampang, disetrika dulu. Mereka biasanya ngesupin ke kita. Memang sih agak ribet, tapi ya sebanding lah dengan marginnya atau cuannya. Harganya beda apa sama Mas? Kalau untuk yang tadi? Setrika aja, kita hitung setrika aja. Setrika aja? Ya, dengan Sama seperti harga setrika Ya, aja yang setrika reguler aja, ya? ya. Cuman mungkin kalau minta cepet ya kita naikin. Pastilah, karena Ya. ekspres ya. Ya. Harga jual berapa Mas di sini? Kalau laundry kiloan? Untuk setrika aja, aduh ada price list. Nah, kapal toh? Soundnya? Boleh sambil dibaca. Nah, gini aja, setrika aja. Oke. Kalau Cuci setrika. Kalau setrika wangi ya setrika wangi 6 jam itu 11.000 per kilogram. per satu harinya 9.000, 2 sampai 3 hari 8.000. Ya, Oke. kalau di sini kita sudah naik harga ini maaf ya, saya mungkin naik harga ini sudah 3 kali. 3 kali dalam berapa tahun Mas? Mungkin dalam kurun waktu 1 tahunan ya, 3 kali. 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali. Ya, puji Tuhan, seiring bernaiknya harga, ya otomatis kualitas kita juga harus Naik. meningkat. Dan pelanggannya ada perubahan nggak? Maksudnya yang pelanggan-pelanggan dulu minta harga murah, udah mulai shifting dengan pelanggan-pelanggan lain gitu. Menyesuaikan sih Pak dengan inflasi sekarang, harga Oh, beras saja naik Pak, nggak turun. Jadi harga cuci juga naik, apalagi sekarang kebijakannya kan harus pakai bright gas ya. Yes. Karena untuk melon tabung gas yang 3 kilo kan sekarang sudah nggak boleh Oh, juga. Jadi kita agak susah, jadi mohon maaf, kita juga terpaksa ikutin pemerintah juga naikin harga. Intinya seperti itu. Oke, naikin harga karena memang kualitas dinaikin teman-teman. Iya. Jadi pelanggan-pelanggan laundry termasuk pelanggannya, terutama pelanggannya klinik laundry, Gianyar Bali. Nah, harga naik karena kualitas naik. Deterjen naik, plastik naik, gaji pegawai naik. Nah, masa Bapak Ibu yang punya usaha atau pernah jadi karyawan kan pengen gaji naik juga toh? Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Laundry kiloan harganya 15.000 kalau 6 jam. Ya, Kalau 2 sampai 3 hari 9.000, kalau 1 hari 12.000. Oh, tinggi, cuman tinggi teman-teman. Keren. Keren, harganya menarik. ya. Nah, omset rata-rata berapa, Mas? Karena Mas Brian kayaknya Kita bulanan ya Pak ya. Bulanan. Kita hitung bulanan, mungkin perlu sebutin enggak Pak ya? ya kiloan juga nggak apa-apa sih. Rata-rata kiloannya bisa dapat berapa? Kiloannya, saya sih lihatnya di sistem Rupiah. itu semua. Oh. Jadi saya lihat by sistem ya. Nanti di belakang layar aja Pak ya. Hitung aja, 8 stek mesin ya teman-teman. Kalau PC satuan ada berapa banyak di sini? Satuan, udah mulai banyak. Satuan banyak. Mungkin berapa banyak? itu. Nanti Bu kita Dini. nanya. Bu Dini, Satuan untuk bisa berapa banyak? Berapa banyak per harinya? 15. Jadi dalam sebulan bisa sampai berapa? 600 pieces, 500 pieces, atau lebih? Wah, nggak pernah dihitung. Nanti dicek di Smartlink aja. Areanya itu mesin-mesin bisa taruh di atas Ya, boxnya. ini gudang penyimpanan karena sudah full tempatnya Pak. Udah full ya. Ini ada jempuran untuk bed cover sebelum di packing. Ini setrika ngantri. Tim setrika ada berapa orang di sini? Setrika biasanya kalau yang tim shift pagi berapa orang? 3 orang ya? Jadi nanti kita ada pembagian shiftnya Pak. Kalau untuk pagi biasanya kan nyetrikanya nunggu yang shift middle jam 10 baru kita mulai setrika. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Setiap hari 3 orang? Iya. 3 orang aja bisa menghasilkan berapa kilo? Pernah ngitung nggak? Nggak pernah ngitung sih Pak. Cuma yang biasanya yang datang kemarin kita selesaiin hari ini selesai. Semuanya belum. Iya. Nah, lain kali harus dihitung biar tahu kapasitas produksinya, kapasitas tiap timnya itu mampu mengerjakan berapa banyak. Misalnya 1 orang dalam 9 jam kerja atau 8 jam kerja itu mampu berapa? Apakah 50 kilo atau 100 kilo? Nah, nanti biar jadi standarisasi yang lain. Kalau ini bisa 100 kilo, harusnya yang lain bisa 100 kilo. Betul. Nah, 100 kilo biar kok bisa cepat dan rapi gimana?
yang satunya harus ngeliatin yang cuman bisa mampu 50 kilo. Karena ini biar produktivitasnya naik. Betul, setuju. Jadi teman-teman bisa meningkat juga, karena di situ bisa ngasih insentif juga. Oh iya. Kalau setrika. Jadi kalau Siap. standarnya misalnya 50 kilo, lebih dari 50 kilo per kilonya kamu dapat 1.000 ya. Kamu dapat 700 ya per kilo. Oh semangat. Siap. Jadi nggak ada lembur lagi. Konsepnya udah langsung produktivitas. Saran saya sih gitu. Oh siap. Mungkin ya karena udah lama nggak ketemu. Sarannya ya, ini saran yang paling bagus sih. Oke, ini hasil setrikaannya teman-teman. Jadi ini meja lipat atau meja setrika juga suatu saat. Ini Meja lipat. meja Untuk lipat ya. lipat sih, juga untuk menaruh barang-barang. Oke. Sementara ya mungkin ada the Sebelum work-nya ya bisa ini Ya jatuh. jatuh dan sebagainya. Harus dihitung ulang sih. Karena tapi packingannya udah seperti ini udah ada nota-notanya, jadi nanti perlu dihitung ulang. Oke, nah ini pakai setrika uapnya Nagamoto. Langsung dicabang menjadi, oh Nagamotonya 2. Langsung jadi 3 setrika. Keren, luar biasa. Nah Mas Brian, untuk tim sendiri sebenarnya total ada berapa orang? Tim sementara di kita ada 8 orang. Oh 8 orang ya berarti ya? Iya. Oke, jadi 8 orang. nah Mas Brian, karena ini kan sudah berjalan berarti buka tahun berapa sih kalau boleh tahu? Tahun lalu ya, di 2023 ya, 2024. di akhir-akhir ya. 2023 ya? Ya, setahun setengahan. Oh 1 1 tahun setengah. Kayaknya udah lama 3 tahunan gitu, enggak ya? Oh, belum, Pak. Masih baru, Pak. Saya bergerak ini masih baru, Pak. Kalau orang Jawa bilang masih hijau, Pak. Masih hijau, karena klinik hijau. Iya. Nah, selama 1,5 tahun ini Mas, kendalanya apa Mas yang dihadapi? Kendala itu mungkin menurut saya ya, kalau kita hitung kendalanya banyak banget. Mungkin menurut saya tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Tapi kalau dikerjain secara konsisten, sesuai kok dengan hasilnya. Yang pertama kendalanya ya, sudah jelas SDM. Karena kalau kita kekurangan SDM atau SDM yang tidak berkompeten atau yang gimana, itu sangat menyusahkan kita sebagai as a team. Yes. Ya, jadi SDM di situ ya gimana caranya kita memaintain SDM supaya ini bisa tetap running well. Oke. Yang kedua, kita juga kadang tidak bisa berbicara banyak karena ini berhubungan dengan elektronik. Oke. Tahu sendiri elektronik masa umurnya nggak bisa diprediksi. Kadang ada yang long term, kadang ada yang short term. Yes. Ya, tapi gimana caranya kita juga bisa memikirkan hal itu atau antisipasi. Jadi itu sih masalahnya. Ya, yang ketiga jelas komplain dari customer. Itu gimana kita handlingnya, kadang kita ini bisa dikatakan ya salah, memang ada kesalahan di manajemen kami. Cuman kita harus usahakan kita memberi pelayanan yang terbaik dan memberikan solusi. Ya sebenarnya komplain handling sangat diperlukan di bisnis laundry. Ya, komplain handling penting. Karena setiap konsumen yang datang perlu diperhatikan mereka itu ingin menggunakan jasa kita. Jadi kalau dia ingin menggunakan jasa kita, ya jadi dia sudah pasti siap dengan bayar harga. Ya. Di sini di Indonesia kita juga harus mengistimewakan customer. Ya mau nggak mau, suka tidak suka, ya customer itu aja. Yes. Kita harus kasih pengertian ke staff kita kalau ada yang kiranya ada customer kan macam-macam ya Pak ya, A, B, C, D, E, F, G. Yuk caranya menanganin komplain, kita harus sabar dan kita juga harus profesional. Itu sih yang perlu saya tekankan karena itu penting. Betul. Karena bisnis ini juga satu mungkin promosinya dari media sosial dan lain-lain, tapi yang kedua dari mulut ke mulut itu masih sangat efektif. Sangat powerful itu. Menurut saya sih. Sekali kita dicap jelek dengan 5-10 orang, itu nularnya ke duplikasi itu. Iya. Gulung itu kayak gulungan bola salju. Ya itu sih dari saya. Jadi tetap pasti selama masih usahanya masih jalan, pasti tetap ada masalah. Tapi gimana caranya kita selalu juga harus ada solusi. Solusinya seperti apa? Oke Mas, tadi kan sudah bercerita tentang kendala. Nah, happy-nya di laundry apa Mas? Misalnya dibandingin dengan bisnisnya yang Gini, sekarang jalan misalnya. kalau happy-nya di laundry, ya saya juga kita tidak memungkirin ya Pak ya, sudah pasti marginnya sudah Margin. sangat oke. Kalau kita di distribusi sembako kan mungkin marginnya ya bisa dikatakanlah 0, sampai 1 Pak. 0, ya? 0, sampai 1. Karena apa? Karena saya bilang itu pasar persaingan sempurna. Kita tidak bisa terlalu banyak mainin harga. Kalau di retail ya? Retail, karena value added-nya apa? Value added-nya cuman sensitive price. Ya.
Ya, si Harga A murah. jual harga gula 10.000, si B 9.000. Orang pilihnya ke 9.000. Sudah jelas produk yang dihasilkan sama, tapi beda kalau di laundry, Pak. Mungkin Pak Api tadi sudah jelaskan, oh tinggi ya harga di sini. Ya, kenapa orang masih tetap mau laundry di klinik laundry? Ya. Ya, mungkin kita ada value added-nya. Yang pertama mungkin servisnya kita berikan yang terbaik. Yang kedua, saya lebih tekankan ke soft skill dari karyawan atau staf di sini. Kalian bekerja harus menggunakan hati dan mempunyai integritas. Ya. Sebagai contoh kecil, banyak kadang orang laundry di kantongnya ketinggalan uang. Ya. Kita wajib itu hukumnya untuk mengembalikan, karena itu bukan hak dari kita. Betul. Betul. Sampai ketahuan tidak seperti itu, sampai ketahuan mungkin ada staf yang curang, ya otomatis kita akan tindak. Nah, di situ mungkin customer juga hal yang kecil itu value added loh buat Dari- sebuah laundry. Yes. Menurut saya ya, oh laundry di sini, kalau saya laundry di sini sudah pasti aman, Ya. safe. Laundry Nyaman. jujur. Ya, karena menurut saya kalau kita bekerja dalam apapun, integritas dan kejujuran harus di atas segalanya. Nanti selebihnya Tuhan yang ngatur rezekinya. Tuhan yang ngatur rezekinya. Marginnya lumayan, teman-teman. Marginnya sangat lumayan, dan teman-teman kalau mau coba, ayo buruan. Sebelum yang lain mulai banyak juga yang mau Buka laundry. buka laundry. Nah, gitu. Oke, terima kasih Mas Brian atas waktunya. Saya Meskipun yang singkat. terima kasih Pak Api jauh-jauh datang dari Jakarta ya. Nggih. Mau main ke Gianyar yang jauh dari Denpasar disempetin. Iya, siap. Saya makasih. Jadi Monggo ada yang mau disampaikan? pesan saya kalau bagi teman-teman yang masih bingung mau buka laundry, jangan ragu-ragu, hubungin Apik Manajemen. Jadi mau modal berapapun atau mau kesusahan apapun, Apik Manajemen solusinya. Wis, terima kasih banyak. Gitu. Terima Jadi, kasih. Jangan khawatir, ya saya ini produknya dari Apik Manajemen. Oke, banyak iklannya teman-teman. Aduh. Tapi saya nggak nyuruh loh ya, saya nggak nyuruh ya. Kita tidak ada briefing. Kita tidak ada briefing. Cuman saya tulus dari nyampein. Terima kasih banyak, Mas. Dari Ya. saya sendiri yang sudah mengalami stok kita nggak pernah kontak Nggak pernah. sejauh lama. Yes. Gitu loh. Betul. Sampai ketemu sekarang. Terima kasih Pak Api. Sami-sami, terima kasih Mas Brian, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga banyak insight yang didapatkan dari Mas Brian tadi, bagaimana membangun bisnisnya. Dan kenapa sih Apik Manajemen selalu menekankan, kalau lokasi, ayo pastikan benar ini, lokasinya sesuai atau tidak, titiknya seperti apa. Karena balik lagi, ini bisnis untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman bisnis cuma coba-coba, ya sayang banget. Kalau memang ada beberapa orang, ya kalau nggak dicoba nggak pernah tahu benar. Tapi kalau memang bisa meminimalisir resiko, lebih baik lagi. Tapi ternyata memang berhasil kalau memang itu ada niat dan selalu dikontrol bisnisnya, ya harusnya hasilnya akan lebih luar biasa lagi seperti Mas Brian. Amin. Oke, amin. Sukses terus Mas Brian. Terima Untuk kasih. bisnisnya, klinik laundry juga semakin sukses. Amin. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa kalau ada komen, pertanyaan, silahkan sampaikan di bawah ini. Saya Apik Primadia undur diri. Saya dengan Brian juga pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.